rasanya. Kasihan dokter, nanti suaminya sama siapa ya? Apa sama aku aja? Clara, pagi-pagi kok sudah ketawa-ketawa begitu? Nangis sedih. Oh ini lagi nangis, lagi ketawa. Lagi ngapain sih? Nonton apa? Biasalah nonton-nontonan cewek-cewek cantik. Oh, aduh, agak Nontonan narsis cewek ya? cantik. Bisa-bisanya nangis sambil narsis pertama kali. Oh, drakor. Coba lihat. Drakor. Oh, tahu ini drama Korea yang main Shin Tae-yong ini. Itu mah timnas, pelatih timnas Bukan. kali. Oh, sorry. Yang ada park-parknya. Kalau nggak salah namanya Jurassic Park ya. Apa sih? Betul. Oh, betul. Lo kok nggak dibenerin? Nggak, kenapa? Emang sedih banget apa gimana? Sedih banget tahu. Ceritanya itu si ceweknya ini ya yang cantik banget itu, dia tuh menderita tumor otak. Padahal suaminya itu kan ganteng banget ya. Oke. Kan kalau dia meninggal gimana suaminya? Ya, Sama rebutan aku aja. orang-orang. Nggak, tapi emang kenapa kalau tumor otak? Karena kata dokternya tuh kayak gak bisa hidup lagi. Dia tuh kayak menunggu kematian. Kamu tahu kenapa dia dibuat meninggal di film itu? Kenapa? Karena kontraknya sudah mau habis. Karena sebenarnya namanya tumor otak itu otak loh. bisa disembuhkan, Clara. Masa iya sih? Hari gini yang namanya teknologi kedokteran makin maju, pengobatan makin luar biasa, bisa sembuh. Tapi di sini dia menunggu kematian dia. Ya itu kan di film doang, nah, bisa sembuh. Emang iya pakai apa? Itu dia. Kaget kita loh. mau ngebahas Ini itu hari orang ini. ya. Kita mau ngebahas soal tumor otak. Bisa disembuhkan. Itu dia makanya. Beneran. Apa aku bilang hey nonton sekarang ya? Halo, Kayak dokter. kenal aja, emang kenal. Ada WhatsApp-nya. Boleh sih. Udah, kita buka dulu sini. Ya udah. Yo, Yuk ya. kita buka dulu. Tumor otak itu bisa disembuhkan ya, jadi penasaran Itu banget makanya nih. kita bahas hari ini. Saya kayak dunia nyata pun kan serem banget ya. Ya makanya kita opening dulu. Kita ya buka udah, dulu ya ya. udah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Dika dan Yohan Clara, hanya di Halo Dokter karena saya itu Asik. Dan hari ini tadi kita melihat Clara tersengal-sengal. Apa sih menangis tuh terisak-isak itu dia? Bukan tersengal-sengal. Terisak-isak karena nonton drama Korea yang katanya ada tumor otak. Tumor otak, ceweknya cantik kena tumor otak kan kasihan ya. Ya, emang hubungannya sama cantik apa? Ya nggak apa-apa Nggak sih, ada sayang hubungannya aja. sih. Oh iya, tapi gini banyak yang bilang tumor otak adalah penyakit yang udah pasti game over. Betul, Tapi menyeramkan sekali. padahal apa itu begitu? Nggak tahu kan? Nah, berarti kita harus tanya ke yang ahlinya Yang nih. ngerti aja, jangan tanya Betul sama kan? kita akan bingung bersama-sama nanti kalau kita Betul. doang. Makanya kenapa kita mau mengundang dua tamu yang paham tentang tumor otak. Betul sekali. Ya. Gitu, siapa? Yang pertama narasumber kita tuh ada Dr. Stefanus Gunawan, AKA Dr. Evan. SPBS, ya Dr. Evan, seorang dokter spesialis bedah saraf. Nah, tapi gini juga Clara, yang namanya tumor itu seringkali disangkut pautkan dengan pola hidup. Emang iya ya? Ah, itu dia. Ada yang bilang katanya tumor otak karena kebanyakan makan micin. Saya pernah dengar ya namanya. Tapi iya, padahal kan micin enak juga ya. Ya itu, kita apakah sebagai generasi micin harus khawatir dengan adanya tumor otak? Tumor otak? Nah itu dia, Nah. makanya kenapa kita mengundang praktisi kesehatan alami. Wih, Ya, siapa namanya, Jadi micinnya Clara? biar alami gitu ya? Ya, mungkin bisa pakai gula tebu bisa tuh. Oke. Gimana? Narasumber kita yang kedua ada Dr. Paidon L. Toruan MM, dokter praktisi kesehatan alami. Itu dia, dan pasti pada pengen tahu kan pemirsa nih ya, kita gimana nih makanan. Dan kemudian juga, atau mungkin lebih awal lagi tumor otak ini gimana gejalanya? Apakah sakit kepala? Tapi kalau Terus- bisa dicegah. Nah itu dia, makanya kan termasuk juga kita mesti tahu dong. Oh, Betul. jangan-jangan ini sakit kepala yang mengarahnya ke tumor otak. Waduh, Mungkin, serem yang ya. nggak tahu juga gitu. Jadi Apakah- kalau pemirsa di rumah ingin tanya ya biar lebih detail terus dikupas tuntas juga oleh dokter-dokternya langsung, bisa tanya ke Instagramnya @halodokter_tvri. TVRI. Dan nanti akan kita jawab di segmen ke-208. Oh enggak ada. Enggak. Segmen cuma sampai 5 doang. Kelima. Jadi di segmen 5 akan kita jawab tuntas. Makanya Betul stay di sekali. Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah kita mau ngomongin soal tumor otak ya, gitu ya, Iya. kayak menyeramkan banget gitu loh. Nggak tahu apakah benar menyeramkan itu? Apa jangan-jangan sebenarnya ya pasti serem sih ya namanya tumor. Iya, Tapi maksudnya kan? tidak seperti apa yang dikisahkan di film-film, Tuh, Clara. kalau orang sakit kepala kayaknya udah pasti berpikiran ke sana nggak sih? Ya makanya kita langsung aja ngobrol sama yang ngerti. Ya udah kalau gitu kita langsung panggil aja nih. Langsung Narasumber aja. kita yang pertama ada Dr. Stefanus Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf. Iya, selamat Halo, pagi Dr. Dr. Evan. Selamat datang, Ya, Dok. siap, sejumpa kembali ya. Iya, silakan duduk Silakan Dr. duduk, Evan. Terima kasih. Dokter. Apa kabar, Dok? Baik, sehat, terima kasih. Mantap. Dok, ngomongin soal tumor otak. Tadi kan Clara nonton drama Korea. Ya kan di situ katanya pemerannya kena terus udah nggak ada harapan lagi lah pokoknya. Menunggu kematian. Iya. Gitu loh, Dok. Apakah benar, Dok, yang namanya tumor otak itu adalah udah nggak ada harapan lagi gitu? Oke.
Baik. Ya, sebelumnya saya sapa dulu mungkin ya. Silakan. Halo Sobat Sehat TVRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang tumor otak ya. Tadi seperti yang sudah dibicarakan oleh Mas Dika sama Mbak Yohan. Apakah semengerikan itukah? Nah itu. Nah, tidak semua tumor otak semengerikan yang dibayangkan oleh orang-orang begitu ya. Oke. Ada kasus-kasus yang memang bisa diselesaikan dengan baik, bisa dikatakan sembuh begitu ya. Tapi sembuhnya ini apakah harus dibuka kepalanya? Ya, itu tergantung dari jenis tumor otaknya apa dan ukurannya sebesar apa. Ya, Ini daripada menerka-nerka kayaknya agak bingung ya. Iya. Ukuran kecil, ukuran besar seperti kelereng atau seperti apa Iya. gitu kan. Monggo, Mending Dok. langsung dijelaskan dengan slide. Ada slide yang mungkin ingin baik, ditunjukkan. terima kasih. Ya, jadi kita sedikit berbicara ya mengenal apa sih itu tumor otak ya. Karena ini kadang orang-orang itu berpikiran bahwa waduh saya kena tumor otak pasti selesai hidup saya Nah. gitu ya. Oke, baik. Jadi tumor otak secara definisi yaitu kita sebut juga sebagai tumor intrakranial atau intrakranial itu artinya di dalam tulang kepala. Tulang kepala itu batok kepala itu Tengkorak kita sebut itu tengkorak maksudnya. ya. Tengkorak. Nah, kita sebutkan kranium ya. Nah, berarti ada sesuatu, ada tumor, ada massa di dalam rongga kepala itu ya. Makanya disebut intra itu di dalam, kranium itu adalah tulang kepala begitu. Nah, apa sih tumor itu? Itu massa jaringan yang abnormal, yang tidak normal. Di mana sel otak itu bertumbuh dan bertambah besar secara tidak terkontrol. Oke. Jadi ada sel yang ngaco lah dalam tanda kutip ya. Jadi tumbuhnya suka-suka dia. Oh, Bandel rebel. ya, iya bandel ternyata. Iya. Jadi dia tambah besar sendiri dibandingkan dengan sel-sel normal lainnya. Ukurannya tambah besar sendiri dan mengganggu jaringan sekitarnya. Oke. Begitu ya. Kalau mau disebut jenisnya tuh banyak, ada 150 lah lebih ya. Tapi secara gambaran, secara garis besar itu ada dibagi dua. Yaitu yang primer dan metastasis. Yang nyebar maksudnya. Nah, metastasis itu adalah penyebaran, artinya dia ada tumor di tempat lain, bisa menyebar ke otak, begitu. Kalau primer arti memang berasal dari sel-sel otak tersebut. Emang awal di situ Iya, gitu. dari sel-sel otak, nah dia disebut dengan tumor primer otak. Nah, Dok, kalau yang penyebaran biasanya paling sering dari mana nyebarnya? Iya, penyebaran itu banyak dari misalkan CA paru, ya itu bisa menyebar ke otak, begitu. Paru Iya, sering ya. Bisa Mata ke begitu. hati. Aduh, beda Salah ya? lagi. Oke. Itu lebih ke arah perasaan sepertinya ya. Iya, itu penyebaran. Jadi kita harus cari tahu ceritanya ya dari pasien tersebut bagaimana, apakah punya riwayat, apakah dia pernah punya tumor di tempat lain sebelumnya, begitu. Ya dari situ kita akan mulai berpikir, oh jangan-jangan mungkin penyebaran dari situ. Begitu. Tapi Dok, maaf Dok, penasaran. Ada lebih dari 150 tuh banyak loh. Banyak banget. Pego tuh banyak Dok. Pego banget nggak tuh bahasanya kan. Itu kok bisa? Maksudnya dari mana? Apakah jenis selnya yang beda atau lokasi titik otak kiri, otak kanan apa gimana? Enggak, kalau kanan kiri tidak dibedakan seperti itu ya, tapi jenisnya ya, apakah berasal dari sel otak itu juga banyak ya, gitu. macam-macam. Iya, macam-macam begitu. Ya tidak, kalau sel otak itu banyak sekali macamnya. Makanya ya. banyak jenisnya juga dari sel ya. yang mana gitu, apakah ada yang dari lahir kongenital kita sebut juga Oh, ada ada, juga. iya begitu banyak itu jenisnya. Begitu. Dari primer bisa ke metastasis juga dok? Enggak. Atau kok dia satu-satu kayak gitu? Kalau primer ya dia primer, memang asalnya dari jaringan sel Cuma di otak. situ saja? Iya. Nggak mungkin maksudnya Clara kalau dia udah ada tumor di otak bisa ke tempat lain nggak? Enggak ada. Oh nggak ada? Oh, jadi kalau otak, otak aja? Iya, begitu. Agak egois ya? Oh, bukan egois, enggak. dia baik justru. Baik ya, Udah, nggak mau di sini- kemana-mana udah, ya? di sini aja udah gitu. Yang ada mungkin adalah invasif ya, jadi dia destruksi gitu ya. Ke sekelilingnya. Iya, betul. ya. Oke, lanjut Dok. Oke. Di swab, yes. Nah, jadi kalau yang tadi ya, primer dan yang penyebaran ya. Kalau yang primer itu dibagi dua lagi, dia ada yang jinak, ada yang ganas. Oh. Nah, kalau yang dia udah penyebaran, itu memang ganas, suatu keganasan. Karena dari tumor organ yang utamanya, misalkan dari paru-paru nih, dia nyebar ke otak. Nah, kalau udah nyebar sendiri itu udah disebut Udah ganas, berarti emang dari sumbernya udah ganas Iya, gitu betul. kan. Gak mungkin begitu ke otak jadi baik gitu kan. Iya. Nggak mungkin. Jadi Betul, menjinak gitu betul. kan Iya. nggak ada pawangnya. Dia menemukan sel yang tepat menjadi baik. Oh menjadi pawang. Aduh, iya. Nah, kalau yang primer ini ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, tadi yang kita bicarakan di awal bahwa yang jinak itu inilah yang berprospek baik begitu. Oh, Ya. oke. Bisa sembuh maksudnya. Iya, sembuh. Artinya begini, kalau memang dia ukurannya bagus di lokasi yang cukup affordable, artinya yang
mudah dijangkau begitu ya. Nah itu bisa diangkat dan biasanya hasilnya baik begitu. Oke. Iya. Silakan dok, lanjut Oke. lagi. Di swab dok, slide, di Dok. swab dok. Oh iya. Bentar ya. Nah tanda dan gejalanya. Lagi dok, klik lagi. Nah, yes. Coba Clara. Aja. Jarinya kurang halus mungkin dok. Harus jari yang halus baru bisa kebaca Iya, iya. sama LCD-nya. Nah gejalanya apa aja? Di sini ada nyeri kepala, kejang, muntah yang menyemprot, kemudian kelumpuhan anggota gerak, kesulitan berpikir, berbicara, perubahan kepribadian, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan kesulitan menelan. Ya, ini Kompleks juga ya. Tapi dok, maaf Dengan dok. gejalanya. Nyeri kepala dari atas nih ya kita runut nih. Nyeri kepala hebat yang membuat terbangun saat tidur. Orang-orang migrain itu emang nggak bisa sampai segini dok? itu beda nyerinya ya. Jadi nyerinya itu sangat amat kuat di satu waktu, gitu ya. Satu waktu. Iya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ya itu tadi pada saat dia bisa terbangun pada saat tidur. Karena pada saat itu mungkin tekanan di dalam kepala itu sedang meningkat. Posisi menentukan juga. Prestasi. Enggak, itu semua sama ya. Beda lagi. Jadi seperti kita lihat di sini ya. Ini kan ada massa ya, ada benjolan. Ya, kalau saya sebut ada benjolan di dalam ini tulang kepala. Nah, ini otak, kemudian ada massa di situ. Ini kan sesuatu yang harusnya tidak ada di situ. Jadi istilahnya ditambah massa, artinya otaknya didesak. Tekanannya otomatis akan naik. Oke. Ya, karena ada si masanya tersebut, Iya. ya ada benjolannya itu, bikin tekanannya naik. Nah, kalau tekanan naik, otomatis akan sakit Sakit kepala. banget, sakit banget itu, Sakitnya Dok, ya? hebat sekali. Oke. Ya, bahkan bisa sampai muntah. Yang tidak semua muntah ya, muntahnya itu yang menyemprot. Berarti bruar gitu, Iya. nembak gitu muntahnya. Iya, profuse kita sebut ya, jadi menyemprot itu ya. Itu karena tekanan dalam kepalanya itu tinggi sekali. banget. Iya, hal-hal yang seperti itu yang harus kita waspadai. Jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Ya. Kalau udah misalkan minum obat anti muntah, ternyata kok nggak hilang-hilang. Ya kemudian udah minum obat sakit kepala juga nggak hilang-hilang sakit kepalanya. Nah kita harus waspada. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam otak saya. Oke. Oke, baik. Nah dok, Ini saya kalau pikir ini kayak kalau tidur kan mungkin kan posisinya itu kan lebih datar. Iya datar horizontal ya dok ya. Jadi berpengaruh ke tekanan juga apa enggak? Atau mungkin orang dengan tumor otak tidurnya harus lebih tinggi Tinggi. posisi kepalanya? Nah, kalau tidur rileks sebenarnya memang tekanan akan lebih baik, lebih rendah ya, lebih menurun ya. Pada prinsipnya begini, kalau kita dalam posisi berpikir ya, kemudian atau mungkin kita sedang aktif dalam bekerja, itu tekanan dalam otak otomatis otak kita akan lebih besar dibandingkan dengan otak normal ya, karena itu alamiahnya seperti itu. jadi besar kepala nggak tuh? Bukan sombong. kepala, bukan kepalanya otak ya Oh, begitu otaknya. ya. Iya, iya, iya. Tekanannya lebih tinggi. Oleh karena itu memang lebih banyak karena orang-orang dengan tumor otak ini rileks lebih baik. Artinya istirahat yang cukup. Begitu, Oke. ya. Dok, itu ada kelumpuhan anggota gerak. Kayak stroke nggak gambarannya? Mirip seperti stroke bisa ya. Jadi kelumpuhannya sebelah, misalkan kanan atau kiri gitu. Nah karena otak kita itu persarafannya itu menyilang ya. Iya. Jadi misalkan otak kanan untuk gerakan kiri, otak kiri untuk gerakan kanan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat contoh seperti ini benjolannya ada di sebelah kanan, begitu ya. Nah, artinya nanti mungkin yang lumpuh akan ada di sebelah kiri. Iya, begitu. Ya, itu yang kita juga harus hati-hati. Kadang orang pikir ini stroke bukannya. Ternyata setelah diperiksa bukan stroke tapi tumor. Tumor, oke. iya. Dokter Evan boleh sambil duduk sebentar ya dokter ya. Iya. Ini menarik sekali tentang tumor otak ini ya. Ternyata gejalanya itu sangat kompleks sekali yang pertama dan juga di situ yang menarik juga ada tentang perubahan kepribadian. Waduh, jadi Iya kan? mungkin Tiba-tiba dari semacam Dika besok jadi psikopat tuh. Nggak segitunya amat ya, enggak ya? jangan sampai segitunya ya. Jangan. Tapi ini pasti akan kita bahas lagi setelah yang satu ini ya. Ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Dan bagi yang ingin bertanya boleh banget loh. Langsung kirimkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya ke DM Instagram @halodoktertvri. Ya. Tetap di Halo Dokter karena set itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena saat itu Asik. Kita lagi ngobrol sama Dokter Evan ya, Betul. ngomongin soal tumor Tumor otak. Dan tadi sebelum jeda, Clara sempat nanya soal gejala. Betul, banyak sekali dan ada tentang kepribadian Nah ya. itu, apakah membuat seorang menjadi lebih jahat atau gimana? Jumawa. Menjadi sombong, pamer, suka ria, mungkin kita nggak tahu kan. Nah gimana dok, kepribadian seperti apa yang bisa berubah? Iya. Jadi yang paling mudah dilihat biasanya
adalah kalau misalkan orang itu biasanya pendiam ya, dia jadi lebih banyak Bawel. bicara. Iya gitu. Demikian sebaliknya, kalau yang lebih banyak bicara jadi pendiam. Itu yang paling mudah dilihat sih ya. Selain dari mungkin jadi pemarah gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang karena otak ini fungsinya banyak kali ya Clara ya. Artinya kan termasuk juga untuk mengatur emosi, perilaku di situ semua. Jadi mungkin kalau emang otaknya di situ kena tumornya ya bisa berubah juga kan gitu ya. Oke, mungkin lanjut lagi Dok, silakan Dok. Oke, baik. Dok, maaf Dok, saya penasaran sama yang namanya gangguan penglihatan. Oke. Kan orang bisa juga kena minus atau kena silinder gitu, gimana Dok bedain sama yang gara-gara tumor? Iya, jadi pentingnya itu adalah kita harus berkolaborasi ya. Jadi dokter mata tentu saja perlu dikonsultasikan ya. Artinya memang apakah ada kelainan dari matanya itu sendiri ataukah memang ada kelainan sarafnya. Ya, itu harus kita cari tahu gitu ya. Berarti bukan cuma soal minus atau silinder doang Dok ya? Iya, betul begitu biasanya. Silakan Dok, lanjutkan kembali. Oke, kita langsung aja ke next slide ya. Ya. Di swipe Dok. Set, cakep. Oke. Nah, bagaimana diagnostik? Artinya kita cari tahu ini apa itu lewat apa ya? Pemeriksaan penunjang ini penting. Ini ada CT scan kepala dengan kontras, kemudian MRI kepala dengan kontras, PET scan, dan kalau memang dibutuhkan kita lakukan tindakan biopsi. Berarti diambil jaringan otaknya? Sedikit kita ambil di jaringan tumornya itu ya, terutama pada tumor-tumor yang kita curiga suatu keganasan. Ya. Jadi harus dibuka dong kepalanya? Dilobangin dong Dok, apa gimana? Dibuat lubang kecil aja, dibuat lubang kecil aja, kita ambil jaringannya, kemudian diperiksakan ke laboratorium, begitu. Oke, berarti CT scan, MRI itu PET scan berarti kepeliharaan Dok ya? PET bukan kayak di pet shop enggak ya? Oh, sorry. Enggak beda itu. Saya kayak di pet shop. Iya. PET scan itu biasanya dia untuk melihat apakah ada penyebaran di tempat lain, tumornya ada di mana aja, begitu ya. Oh, kalau udah ada kecurigaan ganas berarti ya, betul, nyebar begitu. kemana-mana. Ini bukan tahapan ya Dok ya, tapi Bukan. boleh memilih salah satunya Iya. yang memang available atau tersedia gitu ya. Tapi gini Dok, ini kan bisa dibilang kan nggak murah ya semua Betul. ini kan. Nah, kapan Dan dokter cukup akan advance juga gitu loh. Mungkin Iya. di daerah timur kan belum begitu banyak itu ya. dia. Nah, Kapan gimana nih, Dok? dokter akan langsung tembak, udah deh mendingan langsung CT scan kontras gitu? Atau bisa kayak coba obatin dulu deh apa gimana Dok? Kalau untuk diagnostik tumor atau massa di dalam otak itu minimal CT scan. Oke. Minimal CT scan. Ya, dari situ kita akan tahu betul karena harus dilihat di dalam otaknya ada apa begitu ya. Oke, berarti ya dan kalau kita bicara CT scan mungkin di pelosok pun sudah mulai banyak. Iya, kalau Banyak, itu mulai banyak. terdengar. Kalau yang lain tuh agak-agak gimana Iya, gitu ya. agak-agak. PET scan aja dipikirnya untuk hewan peliharaan. Bukan, padahal bukan. Iya, Oke, lanjut lagi Dok. Oke, baik. Nah ini dia yang tadi kan ya. Pertanyaan Ya, kita dari awal ya, apakah Dok, ya. berbahaya atau tidak ya. Sama sih sebenarnya yang tadi juga ya, primer. Kalau tumornya itu primer dan jinak, itu dia biasanya tumbuhnya lambat. Kita bisa lihat dari gejala. Ibu udah sakit kepala dari berapa lama? Oh sudah dari 1-2 bulan yang lalu begitu kan? Atau oh sudah dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu Dok. Nah itu kita bisa aware nih kira-kira arahnya kemana. Kalau cepat, kalau misalkan beberapa minggu sampai beberapa bulan itu kemungkinan bisa jadi itu suatu keganasan begitu. Kalau cepat. Ya, tapi kalau udah lama ya jangan-jangan itu satu yang jinak. Begitu, karena Oke. dia biasanya tumbuhnya lambat. Oke. Ya, bahkan pada beberapa tumor jinak dia ukurannya segitu-gitu aja nggak tambah besar. Oke. Begitu. Ya. Dok, maaf Dok. Kalau bicara tumor primer jinak, ini kan berarti kan lambat nih. Ya. Nah, mungkin kan sakit kepalanya berarti awalnya nggak heboh-heboh banget dong. Ya. Artinya sakit kepalanya masih sakit kepala yang tanda kutip ya biasa lah gitu. Nah, kita tahu dari mana Dok kalau itu memang gara-gara tumor? Kalau sakitnya emang ya kayak orang migrain biasa kali ya atau nyeri kepala ya pada umumnya lah. Nah itu tadi sakit kepalanya sudah berapa lama? Misalkan saya udah 1 bulan nih Dok nggak hilang-hilang, udah minum obat belum? Sudah. Misalkan paracetamol gitu ya, sudah diminum, tapi tetap aja begini. Nah kita harus curiga, jangan-jangan ada sesuatu di dalam otaknya. Gitu. Oke. Kita lakukan tadi yang namanya CT scan. CT scan. Dengan CT scan itu kita bisa tahu ada sesuatu atau tidak. Nah Dok, definisi tadi yang dokter bilang sakitnya nggak hilang-hilang. Itu artinya setiap hari akan terasa atau hilang, maksudnya dalam artian nanti muncul, muncul, ya. redaan, muncul Minum redaan. obat mungkin hilang. Iya. Gimana tuh Dok? Betul.
Jadi sakit kepala, terus kemudian minum obat, hilang. Ntar nggak lama ada lagi. Oh, reaksi obat habis Reaksi hilang? obat habis, gitu Muncul lagi, lagi. muncul lagi. Terus aja gitu, berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya sampai 1 bulan. Begitu. Bukan seperti sakit migrain yang muncul kalau kecapean. Kan ada tuh dok, Oh, kayak gitu transferan dok. terlambat. Iya, karena gitu saya juga ada nih dok, kenalan gitu ya. Dia emang kalau habis begadang atau misalnya lagi stres, sakit tuh. Tapi ntar udah kalau dia udah tidur cukup atau udah nggak stres lagi, hilang. Nanti bulan depan baru muncul lagi. Bukan Oh begitu? enggak seperti itu ya, tidak Oh, seperti oke. itu ya. Ya, karakternya memang khas ya. Ya. Ya, Kelanjutan. kita harus lihat faktor resikonya apa ya. Oke. baik. Siap, lanjut dok. Ya, nah kalau yang tadi merupakan penyebaran itu juga sama cepat itu dengan yang primer yang ganas juga sama, itu juga lebih cepat ya. Biasanya kondisinya lebih cepat memburuk. Ya, karena bisa- dia lebih cepat gede juga ya. Ya, lebih cepat besar dan itu harus segera ditangani. Oke. Baik. Bagaimana penanganannya? Memang untuk tumor-tumor jinak yang ukurannya cukup besar itu gold standarnya adalah operasi. Ya, tidak ada jalan lain, memang harus diangkat dengan jalan operasi. Begitu artinya operasi itu apa? Untuk mengangkat si tumornya itu, si benjolannya itu. Ya. Kalau setelah dioperasi masih bisa muncul lagi dok? Semua tumor di dalam otak, baik itu jinak maupun ganas, setelah dioperasi masih ada kemungkinan muncul. Oh. Ya, bisa berulang, kita sebut begitu ya. Cuman memang prosentasenya berbeda antara yang jinak dengan yang ganas. Lebih sering Ya, yang lebih sering yang ganas, ganas. lebih cepat untuk recurrent-nya. Tapi kalau yang jinak mungkin dia lebih jarang recurrent-nya begitu. Dok, maaf dok, ini mungkin juga untuk meluruskan pemirsa kalau di rumah, mungkin ada kerabat atau saudara yang pernah mengalami, kalau sampai kumat lagi atau muncul lagi, itu karena operasinya kurang bersih kah ngangkatnya? Atau memang sebersih-bersihnya dia akan bisa muncul lagi? Yes, sebersih-bersihnya kita angkat, itu masih ada kemungkinan untuk muncul lagi. Oke. Tetap masih ada. Jadi bukan berarti, oh nih dokternya kemarin kurang bersih Kurang bersih ngangkatnya nih. ngangkatnya, nyapu kali kurang bersih. Nyapu. Berarti emang bukan itu dok ya, memang secara jaringannya sudah tidak sama gitu mungkin. Ya. Pada beberapa kasus memang tumor otak itu tidak bisa diangkat semuanya. Oh, Betul. gitu. Ya, karena misalkan mungkin lokasinya terlalu berbahaya. Ada tumor yang melilit pembuluh darah besar. Aduh. Nah, kalau udah sampai situ, pada beberapa kasus memang itu harus ditinggalkan. Karena bisa beresiko fatal kalau kita coba Paksa tarik-tarik paksa, kemudian nanti ada terjadi perdarahan banyak, pasien bisa tidak selamat saat operasi. Ya. Jadi dibiarkan kalau dia makin membesar atau mungkin diobati. Seperti apa dok penanganan Ya, memang tadi selanjutnya? ada kelanjutannya. Nah, Ada ini yang dia. namanya Oke. Apalagi, Dok? radioterapi dan kemoterapi ini. Ini bisa kita lanjutkan dengan terapi, itu radioterapi ini adalah terapi dengan sinar. Ya, Oh, bukan kalau- disuruh dengan radio gitu enggak ya? Kalau orang kan taunya oh terapi sinar, itu di sinar itu artinya di radioterapi. Kemudian kemoterapi diberikan obat-obatan. Oke. Ada yang lewat per oral atau Mulut. tablet atau lewat infus begitu ya. Itu bisa kelanjutannya itu tergantung jenis dari tumornya apa. Dok, biasanya habis operasi kalau mesti lanjut ke radio atau kemoterapi berapa lama dok? Seringnya? Maksudnya dari Berapa kan bisa kan kemoterapi nggak cuma sekali tuh dok. Ya. Misalnya habis operasi nih, Ya. kan lanjut kemoterapi. Itu berapa bulan atau berapa minggu? Ya dihitung dulu nanti masing-masing jenis itu kan juga ada kasus per kasus ya, gitu. Nanti harus dilihat. Beda-beda berarti dok ya. Oke. Kalau paliatif maksudnya apa dok? Nah, ini palliative care artinya adalah tumor-tumor yang memang sudah kita sebut end stage, artinya memang sudah tumor itu biasanya suatu keganasan yang memang sulit untuk disembuhkan. Gitu Oke. ya. Jadi artinya paliatif ini adalah kita hanya membuat bagaimana pasien itu bisa nyaman ya menjalani kehidupannya ya sampai ya mungkin sampai selesai begitu. Oh, berarti dengan apa? Apakah misalnya dengan obat-obatan kah atau Dengan obat-obatan biasanya nyerinya ya kadang kan kalau yang namanya ada tumor itu seringkali ada nyeri. Oh, oke. Ya, nah nyerinya itu yang kita tangani begitu ya. Oh, jangan sampai dia menderita gitu ya, Ya, di jadi sisa umurnya lah Ya bisa begitu. dibilang. Jadi kita selesaikan dengan yang namanya cancer pain management. Cancer Cancer pain. pain. Itu beda lagi dok ya? Lebih Iya. ribet kayaknya tuh. Ya itu. Ya beda sama manajemen rumah sakit kayaknya. Beda, manajemen keuangan juga beda. Ya, tuh ya. jadi itu adalah penanganan nyeri pada pasien-pasien dengan kanker ya, dengan yang tadi pain intervention, begitu ya, Oke. dengan intervensinya. itu. Dok, monggo dok, silakan duduk dulu dokter Evan. Dok, saya pernah dengar dok, katanya nih ya, yang namanya operasi otak itu adalah operasi yang biasanya tuh walaupun tumornya bersih lah apa segala macam, tapi secara fungsi
itu nggak balik, Dok. Ada yang bilang katanya kalaupun tumornya keangkat semua, tapi paling nggak ada aja nih yang jadi pelok lah, yang jadi lumpuh lah. Nah, bener nggak, Dok, ya begitu? Jangan dijawab dulu, Dok. Tahan dulu, Udah Dok. mulai tarik napas nih, sengaja saya tahan. Kenapa? Karena kita mau jeda. Betul. Dan buat pemirsa jangan lupa, kalau mau nanya masih boleh banget ya, tinggal ketik pertanyaan yang panjang-panjang, DM kita ke @haldokter.tvri. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ini kita lagi membahas tentang tumor otak ya, sudah mulai ke penanganannya nih. Menarik sekali ya ternyata. Betul. Tapi tadi ditanyakan oleh Dika sendiri ya, Dok, ya, terkait tumor otak. Kalau tumornya sudah diangkat, fungsi otaknya apakah akan terjamin ya? Nah, itu dia. Gimana, Dok? Ataukah akan ada perubahan? Ya baik, jadi itu tergantung lokasi sebenarnya ya. Ada lokasi-lokasi yang krusial, artinya memang tidak dioperasi pun memang sudah mengalami gangguan. Tapi ada lokasi-lokasi yang memang cukup aman. Kalau kita angkat, biasanya gangguannya itu hampir tidak ada. Begitu. Ya, jadi tergantung lokasi, ukuran, itu sangat berpengaruh pada hasil. Begitu. Tapi paling sering nemunya gimana, Dok? Maksudnya apakah selesai operasi langsung sehat lagi, segar gitu, atau memang ada Makin pinter? Oh, enak banget ya, kayak les ya. Nah, apakah mungkin memang harus ada rehabilitasi yang panjang, mungkin fisioterapi atau gimana, Dok, seringnya? Iya, kalau fisioterapi itu biasanya pada tumor-tumor yang sudah pada pasien-pasien sudah mengalami kelumpuhan misalkan itu perlu, atau misalkan gangguan bicara, itu ada namanya terapi bicara begitu ya. Tapi pada beberapa kasus ya, pada tumor-tumor yang jinak gitu ya, kita angkat bahkan orangnya itu seperti orang biasa lagi aja gitu. Nggak ada gejala apapun gitu ya? Kalau orang yang nggak tahu dia pernah tumor otak nggak kelihatan kayak orang tumor juga. otak begitu ya. Tapi Dokter Evan, yang dikategorikan dengan operasi bersih gitu ya, misalnya udah diangkat bersih itu, walaupun tadi seperti kata dokter yang kalau di daerah-daerah yang krusial, pembuluh darah dan sebagainya belum terangkat, itu juga dikategorikan bersih? Atau gimana sih kalau ya kan? Iya, definisinya mungkin. Seperti apa, Dok? Jadi kalau misalkan tumornya itu kan kita lokasi itu ada yang di permukaan sama deep ya, ada yang di dalam, ada yang di permukaan. Kalau yang di permukaan itu biasanya bisa diangkat dengan bersih, artinya total semuanya bisa kita ambil begitu ya. Nah, yang seperti itu memang kemungkinan untuk recurrent-nya, balik laginya atau terjadi lagi, tumbuh lagi itu memang kecil. Begitu ya. Tapi kalau yang udah kena tadi misalkan pembuluh darah, walaupun atau yang dalam, yang lain udah diangkat, dikategorikan bersih nggak, Dok? Yang di dalam pun kalau kita bisa angkat semua, itu dikategorikan sebagai bersih juga. Begitu, tergantung lokasi lagi. Di dalam itu kan nggak semuanya pembuluh darah ya. Ada lokasi-lokasi yang memang sekalipun di dalam, tapi masih bisa kita angkat bersih juga. Intinya kita mau ngejar seoptimal mungkin lah ya. Bersih nggak bersih, kita yang bisa diangkat ya angkat. Pokoknya yang mumpuni untuk diangkat, diangkat dan itu dikatakan bersih ya. Apalagi kalau mau ngangkat mantu mungkin juga bisa nggak tuh? Utamanya sebenarnya patient safety. Jadi selalu kita pikirkan bagaimana hasil akhirnya, apakah yang utamanya adalah pasien selamat pada saat itu dia operasi. pastinya, itu yang sangat diperlukan. Oke, ngomongin soal tumor juga tidak terpisah dari gaya hidup sebenarnya. Betul, iya kan? makanan, minuman. Makanan, gitu kan? minuman. Ada yang bilang katanya tadi micin bikin tumor, itu bener apa enggak? Atau ada juga yang bilang ini microwave, makanan yang di microwave. Cepat-cepat saji ya. Makanya langsung aja berulang. Itu gitu dia. Kan? Langsung aja kalau gitu, Clara. Kita panggilkan Dr. Paidon L. Toruan MM, Yes. dokter praktisi kesehatan alami. Halo Dr. Pai. Halo Mbak Clara, apa Selamat kabar? datang. Selamat pagi, Dr. Pai. Mas Dika, Apa kabar? Bang Eva. Silakan duduk, Silakan dokter. duduk. Ya, terima kasih. Saya sudah tahu, Dr. Pai pasti ingin menyapa dulu dengan sapaan yang Oh, sangat iya. panjang itu. Silakan, Dr. Pai. Halo pemirsa, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesua Masya, Salam Kebajikan Rahayu. Senang berjumpa Anda, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Anda kesehatan, keselamatan, kebugaran, dan semangat selalu. Oi. Karena sehat itu asik. Tambahin biar langsung dapat tagline-nya. Loh, jadi itu. Jadi host center. Dokter Pai, Ya. ngomongin soal tumor ya mungkin hari ini kita bahas tumor otak. Ya. Ngaruh nggak sih sama makanan? Oh iya dong, berpengaruh. Seperti apa, Dok, pengaruhnya? Mau saya ceritain dulu Boleh ya? dong, biar Boleh lebih dong. jelas. Saya Monggo. pengen bagi ke pemirsa, pengen mencoba memberikan gambaran dan sederhana mungkin ya supaya benak kita sama ya. Saya mau ngasih lihat anatomi ya. Jadi kalau nanti tumor itu kan benjolan atau sekelompok sel yang tidak normal. Jadi semua yang benjol-benjol itu dokter itu pasti bilangnya tumor, apapun itu. Nah nanti tumor itu ada yang di kepala ya, ada yang bisa terjadi di otot kepala, nih ototnya, ya.
Pneumonia bisa terjadi dalam kepalanya. Jadi kalau ini kepalanya dibelah, di dalamnya ada otak gitu. Nah ini kerjaannya Dr. Evan. Dr. Evan. Sebelah kiri, Dok. Sorry. Ah. Oke. Nah nanti bagian-bagian otaknya itu kan pemirsa, otak itu gambarnya ada 2 nih. Yang otak besar ini otak besar nih. Otaknya gede. Ya. Kalau kita lihat terbagi 2. Nah terbagi 2 pun nanti nggak kelihatan nih pemirsa nih sama, gambarnya sih sama, tapi para dokter mengidentifikasinya ada bagian-bagiannya nih. Ada yang di depan, di samping, di belakang, ya, di samping sini. Itu fungsinya beda-beda. Nah ini ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Supaya pemirsa tahu kalau nanti dokter ngomong, oh tumor otaknya di otak kecil. Apaan sih otak kecil gitu? Otaknya kecil apa gimana? Bagiannya di sini. Ya, nanti otak ini kan nyambung dengan struktur saraf nih di dalam tulang belakang. Nah, saya mau ngasih lihat nih tumor di kepala itu nggak selalu tumor otak. Tadi Dr. Evan mungkin sudah ngobrol ya, nggak selalu. Misalnya ini di kepala ini tumornya bukan pada otak nih, jadi di luar tengkorak, ya di jaringan ikatnya. Nah ini juga nih. Atau tumor karena benjol nih dipukul, nah ya kan jadi tumor juga. Iya. Ya, atau tumor gara-gara alergi. Ini alergi, jadi orang berpikir tumor, padahal ini gara-gara dia pakai baru pakai pewarna rambut, dia alergi, alergi dengan mukanya. Tapi jadi gede. Bisa juga disebut tumor. Ya, jadi tumor itu nggak selalu yang namanya, oh tumor itu ganas, nggak selalu. Tumor itu artinya benjol. Ya. Nah, nanti kalau tumor di otak itu kan ada yang di dalamnya itu misalnya begini nih gambarnya nih. Ini saya kasih gambar 3 dimensi, ada yang di otak besar, ada yang di otak kecil, ada di batang otak. Nah, ini kerjanya Dr. Evan lah mengidentifikasi itu. Ya. Nah, nanti tumor otaknya kan ada yang jenisnya kanker misalnya. Dari masalah kankernya itu ada yang non kanker, ada yang kanker. Yang kanker cenderung lambat, yang non kanker lambat, yang kanker itu cepat. Nanti jenisnya macam-macam. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Banyak. Nah kemudian gejalanya juga macam-macam. Misalnya sakit kepala, kemudian kepalanya tegang, mual muntah, masalah pada mata, penglihatannya jadi rabun gitu ya. Kemudian masalah keseimbangan, masalah bicara, terus capek gitu bawaannya. Kemudian kebingungan urusan sehari-hari, masalah memori, masalah kesulitan dengan perintah-perintah sederhana, perubahan kepribadian, dan lain-lain. Tapi memang ini juga memang harus dibedakan dengan stroke, karena gejalanya orang stroke juga mirip-mirip nih. Makanya jangan main diagnosa sendiri. Hanya dokter yang bisa mendiagnosa itu. Gini ya, sana Sebelah ya? kiri. Nah, nanti penyebab tumor itu banyak. Ya, misalnya penggunaan hormon. Saya kasih tulis sedikit, ada jurnalnya. Penggunaan hormon. Ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan obesitas. Kegemukan ya. Obesitas kan berarti urusannya dengan makanan ya, nggak jauh-jauh ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan bahan kimia, exposure to chemicals. Nah kalau ada urusannya dengan bahan kimia, artinya ada masalah dengan liver. Apa artinya? Sebab kalau bahan kimia bisa nyangkut sampai ke otak, berarti bahan kimia itu nggak terfilter dengan baik di liver. Ya, fungsi liver untuk filter itu udah nggak berfungsi optimal. Dan ini nggak mungkin gara-gara sehari. Ini berpuluh-puluh tahun Anda makan yang kurang sehat, jadi si bahan kimianya lolos, bahan kimia itu mencetuskan kanker di otak. Ya, Kepanjangan. sana ya. Kiri, Dok. Kanan. Perbadan, Dok, sebelah kiri. Oke. Nah sekarang pola hidup sehat apa yang bisa kita lakukan untuk membantu penderita kanker? Pertama adalah bantu kesehatan liver. Tadi kalau misalnya kita urusannya dengan bahan kimia, dengan bantuan makanan ini, proses detoksifikasi racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dibantu sama livernya sehat. Nah, dia juga membantu liver itu untuk mendetoksifikasi racun itu ada 2 fase 1, fase 2, dan itu sangat membutuhkan vitamin, mineral, enzim dari makanan sehatnya. Yang paling kuat untuk membantu proses detoksifikasi itu sayur-sayuran ini, keluarganya brokoli ya. Brokoli, kol, kembang kol sebetulnya sama nih ya. Terus kemudian vitamin B kompleks ya yang ada di dalam buah-buahan. Kemudian antioksidan seperti yang ada di dalam garlic, bahkan alpukat juga bisa membantu kesehatan liver karena kaya akan berbagai jenis vitamin yang unik yang ada di dalam alpukat. Ya. Betul, Pak. Itu kan ada tuh garlic tuh, bawang putih. Makanya banyak orang yang suka gadoin bawang putih. Itu berarti emang bagus tuh. Memang bagus, tapi harus digeprek. Harus digeprek. Kalau nggak digeprek nanti bahan kimianya nggak keluar. Kalau dikunyah kan dikunyah juga? Bisa, tapi maksudnya jangan di kalau dikunyah nggak terlalu tercerna dengan baik. Iya, boleh tetap bagus, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau digeprek lebih optimal. Oh gitu. Oke, dan lebih enak itu bawang putih, dikasih bawang merah, kasih daun jeruk, kasih minyak kelapa,
jadi sambal matah, bro. Oh, atau kasih nasi goreng. Enak banget itu. Pakai telur. Aduh. Oke. Nah, Pakein kemudian ayam membantu ya. kesehatan pembuluh darah agar proses pembuangan bahan kimia berlangsung dengan baik. Nah, pembuluh darah kita di otak ini kan isinya pembuluh darah semua nih. Wah, coba kalau dokter Evan lagi ngebedah tuh pasti isinya darahnya belecetan gitu kan ya. Nah, kan ada pembuluh darah nih. Nah, pembuluh darah itu supaya sehat itu kan harus elastis tuh. Iya. Nah, supaya dia elastis itu membuka itu butuh namanya oksida nitrit. Nah, oksida nitrit itu banyak di dalam makanan-makanan ini nih. Beet, bayam, alpukat, semangka, delima, dan kacang-kacangan yang mengandung arginin. Sebentar, Dok. Delima itu apa? Pomegranate itu? Delima. Oh, itu delima. Delima. Baru tahu bahasanya itu delima. Merah delima. Tapi tuh- nanti kalau makan beet ini jangan direbus ya. Kalau mau buat kesehatan tubuh kita ini juga adalah natural vasodilator. transfusi. Oh, transfusi. Ya, jadi ini untuk membantu meningkatkan hemoglobin. Oh. Ya, jadi kalau orang yang suka olahraga Iya. dikasih beet itu stamina-nya lebih panjang. Iya, recovery-nya Karena dia bagus. molekulnya dengan sel darah merah kita cuma beda 1 molekul. Oh. Sangat mirip. Makanya orang yang belum ngerti ini nggak bisa mengoptimalkan prestasinya. Seringnya dibikin jus tuh, Dok. Bener nggak? Betul, di jus. Di jus ya? Di jus. Jus Nah, buah dicampur beet. Tapi sama ada yang juga lain. yang bikin sop sih. Sop Ternyata beet. nggak boleh di ini ya, Nah, kalau di sop nanti khasiatnya berkurang. berkurang. Ya, malah meningkatkan kadar oksalat, malah membebani ginjal. Oh, gitu. Ya, jadi ini beet ini juga membantu dia membantu juga proses detoksifikasi liver. Beet ini. Nah, kayak citrulline ini ada di dalam semangka, membantu membuka pembuluh darah. Jadi kalau memang ada toksin di kepala untuk membantu dibuang toksinnya, nah ini salah satu sarana buat membantu proses pembuangan. Bisa juga membuang pikiran-pikiran negatif mungkin dari kepala. Oh jelas. Kalau Itu Anda banyak ngelihat, doang kalau kayaknya ya. gini kan nggak ngelihat yang enggak, yang dilihat kan makanan yang Oh sehat. iya, Iya, bisa. bisa. Nyambung aja lagi. Bisa aja saya nyambung-nyambungin. Sambung-sambungin. Nah, kemudian bantu kesehatan dan perbaikan jaringan otak. Ada 2 herbal alami yang menjadi andalan saya selalu adalah kunyit dan jahe. Oke. Nah, kunyit ini adalah makanan yang orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika udah bilang adalah panacea atau obat ajaib. Karena dia memang membantu pemulihan jaringan. Jaringan yang rusak, semua jaringan tubuh kita. Otak, jantung, lambung. Kalau orang sakit lambung minumnya kunyit gitu kan. Terus orang baru melahirkan kasih kunyit. Disuruh kasih kunyit. Kemudian kunyit juga baik untuk Anda yang harus menjalani kemoterapi. Dengan Anda rutin minum kunyit pada saat nanti fase kemoterapi, dia membantu memproteksi sel-sel yang sehat. Oke. Supaya dampak merusak dari kemoterapi itu bisa kita minimalkan. Jadi, mulai sekarang kalau Anda ingin lebih sehat, Anda boleh stok kunyit di rumah Anda. Dan kalau Anda belanja di pasar, nggak usah sebut nama saya, nggak ada diskon soalnya. Iya, Oh, aduh enggak. tapi dokter Pai, kalau reaksi kunyit dengan obat-obatan yang mungkin diberikan dari Dibuat rumah terpisah aja, karena memang dia punya kemampuan untuk menetralisir racun. Sementara kita tetap membutuhkan obat, karena obat itu diperlukan karena ada kerusakan dan kita pengen mengurangi gejala. Kita membutuhkan itu. Bukan berarti saya anti obat dan bukan berarti juga kita harus semata-mata obat. Enggak, kita harus bijak di mana obat berperan, di mana nutrisi yang dibutuhkan buat mendukung kesehatan itu berperan. Oke. Dok, ngomongin soal kunyit. Berarti artinya kita bisa bilang nasi kuning sehat dong berarti. Kan ada kunyitnya. kunyitnya sih, nasinya Nasi kuning. tanda tanya Iya, ya. Gimana tuh soal nasi kuning? Iya, lebih sehat mungkin. Oh, karena ada Lebih kunyitnya sehat. itu ya? Tergantung nanti lauk nasi kuningnya apa. Ntar sama tempe goreng tepung. ya Aduh, sama. iya benar, mendoan. Tapi gitu, artinya gini, khasiat dari kunyitnya berkurang nggak dengan diolah begitu? Justru memang kunyit harus dipanaskan dan mungkin kalau di nasi kuning kan cuma sedikit. Oh, Kita maunya yang agak banyak Banyakan. sedikit ya. Berarti nasi kuning banget namanya. Harus kuning banget gitu. Iya. Mesti kereng kuningnya. Boleh sih, boleh. Jadi Jadi kita orange melihat dong. bahwa dengan pola hidup sehat ya dan menghindari makanan yang tidak sehat itu kita bisa membantu. Tadi Dokter Evan bilang apa? Kita bisa berdamai. Kalau memang udah ada telanjur kanker, telanjur tumor, ya dengan makanan sehat, hidup sehat, biarin aja di situ. Ya lu bye-bye aja di situ ya gitu. Oke. Jangan macam-macam. Oke, Dokter Pai boleh silakan duduk dulu ya dok ya. Tadi pertanyaan Dika dari awal ya, Apa apakah micin benar-benar bisa Oh iya, mengakibatkan itu belum tumor dijawab. otak dong? Iya, iya, Tapi benar-benar. tahan dulu, jangan dijawab sekarang ya dok Yes. ya. Karena ada yang melewat setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Al Dokter karena sehat itu Asyik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita ngomongin tumor. otak ya, meskipun nggak asik ya, tapi ya ternyata tidak sebahaya itu dan juga bisa dicegah dengan bagaimana kita makan. Dan Betul. tadi sebelum jeda kita ngomongin soal Micin. Karena ada yang bilang katanya jangan banyak-banyak makan micin, nanti enak makanannya. Oh kan, nanti jadi bisa bikin. Kalau itu sih emang bener Itu enak, iya. ya. Tapi apakah tumor otak
disebabkan oleh kebanyakan micin. Ada yang bilang begitu. Mitos atau fakta, Dokter Pai? Saya bilang itu mitos. Ya. Oke. Walaupun saya bukannya pro micin juga tidak. Artinya tidak mungkin gara-gara satu micin orang bisa mengalami masalah tumor otak. Oke. Tidak ada ceritanya itu. Tapi bahwa penggunaan micin itu kita harus waspada. Kenapa? Karena memang dia kan bahan yang non natural, bukan bahan yang alami. Jadi kalau kita makan dalam kondisi berlebih, dia bisa menimbulkan efek di otak karena dia mengganggu keseimbangan glutamat di otak. Oh, oke. Ya, dia pada orang-orang yang ini neuroscience, dia dibilangnya punya sifat neurotoksin. Oke. Excitotoksin membuat saraf itu tereksitasi, dia happy gitu. Makanya memang membuat makanan itu jadi lebih enak rasanya. Tapi Berarti oke, asal enggak yang tiap kali. Karena apa? Karena saya harus ingatkan bahwa saat ini enggak semua ya, tapi cukup banyak penjual makanan yang ngasih mecinnya itu enggak pakai takaran lagi. langsung dari tempat itu, dari plastiknya langsung brrr. Ya, jadi main pengtabur begitu, dicampur ini itu. Memang ada rempah-rempahnya, memang ada herbalnya, memang enak, tapi mecinnya dimasukin dalam jumlah yang banyak. Yang menyebabkan apa? Rasanya enak. Terus orang, wah ini makanannya ada herbalnya, makanannya sehat. Padahal mecinnya jauh melebihi tahapan normal. Itu yang bisa memicu masalah di kemudian hari. Yang jika berinteraksi dengan misalnya ada masalah hormonal, misalnya seorang ibu yang menggunakan KB hormonal, kemudian orang yang baru terapi prostat harus menggunakan bahan hormonal, obat hormonal, atau bahan-bahan yang ternyata mengandung toksin misalnya dari makanan laut kayak udang, kerang, kepiting yang banyak merkurinya. Nanti berinteraksi kan lama-lama tadi livernya mungkin jadi terganggu. Oh, berarti nggak langsung maksudnya. Tidak langsung, tidak ada yang langsung. Oke. Dan takarannya kalau Itu juga. berlebihan banget Kalau ya. masih pas mah nggak apa-apa. Saya sebagai pro micin soalnya. Saya suka micin. Oke, monggo Dok, Generasi langsung. micin Ada lagi banget. mungkin yang disampaikan? Oh, udah. Oke, berarti kayaknya kita harus memberikan kesempatan buat pemirsa dong. Karena sudah banyak juga nih pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang nonton ya. Jadi kita boleh jawab sekarang Boleh ya. dong, Instagram Oke. boleh Kita lihat ditampilkan. pertanyaan dari Instagram dari Waduh, siapa? panjang banget. Waduh, Beneran dibikin kayak 5 panjang. halaman sih ini. Ya udah, mangga Clara bacain. Dari Dira_Putri 1099. Selamat pagi Dok, saya ingin bertanya. Ibu saya didiagnosa ada tumor otak. Sebelumnya sudah ada penanganan mengenai hidrosefalusnya dengan cara dioperasi. Untuk tumornya belum ada penanganan soalnya harus cek MRI terlebih dahulu. Entah kondisi ibu saya dikatakan tidak sadar atau tidak, matanya kebuka Dok. Sesekali sekarang udah ada gerakan sebagian kaki dan tangan, tapi belum bisa berkomunikasi. Apakah memang kondisi seperti ibu saya yang mempunyai tumor otak dan hidrosefalus bisa jadi tidak sadar? Kira-kira butuh berapa lama ya agar bisa sadar kembali Dok? Dokter Evan, Dok ini sangat klinis sekali pertanyaannya ya. Iya. Sangat klinis sekali Dok. Ini gimana Dok? Ada dua nih, ada tumornya, ada hidrosefalusnya. Ya. Ya, jadi hidrosefalus di sini kalau kita lihat kadang orang berpikirnya yang anak-anak Bayi. ya. Bayi yang kepalanya besar, Iya. sebesar melon atau semangka Iya, itu gede ya. banget. Tapi tidak seperti itu. Arti hidrosefalus itu sebenarnya adalah karena di dalam otak kita itu ada rongga otak. Isinya cairan otak. Semua orang sama itu punya, ya. Dan tiap hari itu ada produksi cairan otak. Nah, tapi pada beberapa kasus si rongga otaknya itu tersumbat. Oleh karena itu, karena produksinya tetap jalan, makanya rongganya melebar. Karena nggak bersirkulasi sebagaimana mestinya. Iya, betul. Oke. Oleh karena itu yang disebut dengan hidrosefalus. Oke. Ya, jadi bukan yang kepalanya besar. Karena kalau orang dewasa, tulang kepala udah nggak bisa melar. Dan nutup. Kalau bayi, tulang kepala masih bisa melar. Makanya Iya. kenapa dia jadi kepalanya besar. Oke. Kalau pada orang dewasa sudah nggak bisa. Jadi rongganya membesar, akibatnya apa? Si otaknya didesak, tekanannya naik. Nah, salah satu yang menyumbat rongga otak itu adalah tumor. Tumor. Ya, Oh, begitu. oke. Jadi ada tumor-tumor yang dengan lokasi tertentu yang bisa menyumbat rongga otak. Makanya terjadi hidrosefalus. Nah, kalau sudah terjadi hidrosefalus, memang yang harus dilakukan pertama adalah penanganan segera untuk menurunkan tekanan dalam kepala. Begitu. Karena apa? Karena tekanan dalam kepala kalau terlalu tinggi bisa beresiko pasien tidak selamat. Gitu. Ya, bisa tiba-tiba berhenti nafas, bisa tiba-tiba berhenti jantung. Maka oleh karena itu yang segera harus dilaksanakan adalah menurunkan tekanannya dengan cara pasang selang. Dimasukin Begitu. Ya, ke pasang selang untuk rongganya mengeluarkan cairan yang tadi, cairan otak tadi. Nah, lalu kemudian mungkin ini saya nggak tahu ya ceritanya ya. Apakah sebelum dioperasi sudah tidak sadar ataukah memang sesudah itu baru tidak sadar? Tapi memang kalau dilihat dari jalan ceritanya sepertinya memang sudah kondisinya tidak sadar begitu ya. Nah, tidak sadar itu karena apa? Karena tadi tekanannya tinggi. Otomatis pusat kesadaran juga akan
ganggu. Iya. Makanya pasien tidak sadar. Nah, memang step berikutnya adalah tumornya harus diangkat. Karena apa? Dengan tumor diangkat kita harapkan sirkulasi cairan otaknya akan baik kembali begitu. Karena dengan selang pun itu tidak bisa menjamin untuk seterusnya akan dia mengatasi tekanan dalam Iya, kepala. mau sampai kapan gitu ada selangnya Iya, gitu kan dok ya. begitu ya. Tapi dok, ini menarik dok, karena kan di sini dikatakan bahwa sudah dipasang selang tapi belum di MRI. Artinya berarti memang apakah kita bisa, oh ini hidrosefalus nih, padahal belum di MRI gitu. Nggak, mungkin sudah ada CT scan sebelumnya. Oh, ya. mungkin di CT sebelumnya Iya. berarti. Biasanya memang awalnya CT scan dulu. Oh. Setelah CT scan ketemu ada sesuatu yang berat, baru kita lakukan mungkin MRI. Untuk memastikan kembali. MRI itu biasanya kebutuhannya terutama untuk tindakan operasi. Jadi mempermudah kita lah, lokasinya lebih pas gitu ya. Karena lebih Dilihatnya lebih tergambar. detail Iya. juga kali Lebih ya. detail, betul. Oke, iya. nah dok, jadi butuh berapa lama dok kira-kira? Agar bisa sadar kembali nih, Dok. Rata-rata dok, mungkin kita nggak bisa ini ya, mungkin Mbak Dira, kita nggak bisa memastikan juga karena kita nggak tahu pasiennya seperti apa kondisinya. Iya. Tapi dok, rata-rata dok yang mungkin pengalaman dokter deh, yang kasus seperti ini berapa lama sampai sadar? Saya rasa selama tumornya masih ada mungkin agak sulit untuk dikatakan berapa lamanya ya. Bisa jadi akan terus tidak sadar mungkin. Bisa Selama jadi. tumornya belum diangkat. Iya. Tumornya diangkat pun memang tidak bisa memastikan akan kembali normal gitu. Kita tidak bisa pastikan. Tadi yang seperti kita sampaikan Ya, karena sebelumnya. sudah ada sel-sel otak yang menurut saya sudah rusak di situ. Ya, Intinya nggak bisa dipatok rusak. ya, karena kita bukan ayam. Bukan ayam. Ya. Lanjut lagi kalau gitu ya, begitu ya Mbak Dira. Pertanyaan berikutnya mudah-mudahan kita lihat dari cepat pulih ibunya ya. Dan Yuk. semoga terjawab semua ya dari Third Binda. Apakah tumor otak bisa menyebar ke organ tubuh Nah, lain? tadi sudah pertanyaannya Ya. sama ya. Nggak Nggak bisa. nggak bisa. Berarti emang nggak bisa metastasis, nggak bisa iya. nyebar Iya, ya. iya, Otak iya. aja. Otak aja ya, begitu ya. Mbak atau Master Binda ini. Binda, oke. Ada Lanjut lagi lagi. pertanyaan dari Ada lagi sepertinya, ada Instagram? lagi. Next. Dari Godam, apakah tumor di kepala bisa sembuh tanpa operasi? Nah, cakep nih, dok. Nah, ini dia. Ini juga banyak pasien saya nanya kayak begini. Ah. Ya, tapi selalu saya jawab, mohon maaf memang sampai sekarang belum ketemu itu obatnya. Pengennya sih ada saya obat yang diminum terus tumornya hilang Hilang sendiri. sendiri, gitu ya. ya, besok Tapi paginya. kalau udah gitu saya nggak ada kerjaan berarti. Jangan. Kan masih banyak yang lain. Mungkin bagaimana Ada, kalau tapi mencegahnya? ya memang belum ada yang obat yang untuk menyembuhkan itu hilang itu belum ada. Tapi dok kan bisa tadi, kalau kayak kemoterapi gitu gimana? Tidak, itu kan kemoterapi untuk kasus-kasus misalkan keganasan begitu ya, untuk yang menyelesaikan tumor yang sebenarnya sudah terlalu berat begitu ya. Nah, tapi kalau mau ditanya ada yang tanpa operasi, memang ada pada beberapa kasus, tapi nggak banyak. Tumornya itu adalah tumor jinak dan ukurannya masih kecil. Biasanya kita biarkan saja, kita observasi dulu. Kalau seandainya memang kita observasi ternyata ukurannya masih tetap sama, ya sudah dibiarkan saja. Biarkan itu pasien hidup berdamai dengan tumornya itu. Berdamai dengan tumornya. Iya. Damai dengan tumor. Karena memang ukurannya kecil, tidak tambah besar, tidak terlalu mengganggu, ya sudah. Ya udah, daripada malah Ya, resiko gitu kan dia Kita apa-apain. nggak operasi juga yang seperti itu. Oke, dokter Pak ada yang mau tambahin nggak? Ya, kalau udah kayak begitu, ya untuk berdamai, pola hidup sehat. Nah itu dia benar banget, jadi makannya juga mesti benar gitu ya. Tuh, berdamai dengan pola hidup sehat ya. Iya, jadi berdamai dengan penyakit dengan cara pola hidup sehat. Pola hidup sehat, betul. Oke, jadi Tepat sih benar sih sekali. kesimpulannya adalah ya tadi namanya tumor otak nggak semuanya bahaya, Clara. Jadi nggak usah sesenggukan banget nonton drama Korea gitu Iya kan. sih, akhirnya sekarang lebih relax Lebih sih relax ya. kan. Lebih Nah. Jadi relax. dia acting itu yang drama Korea. Nah itu dia makanya. Udah jelas lagi acting. Iya, dia kan ada skripnya tadi barusan dibilangin. Jadi nggak Iya usah dibawa sih, nangis tapi tetap beneran. sedih aja gitu Intinya loh. tadi ya namanya tumor otak itu nggak semuanya semengerikan itu, tapi tetap aja juga harus dicegah lah. Jangan sampai kita apes malah kena dengan apa? Pola hidup sehat, yang sehat makanan, gitu, Clara. minuman ya harus dijaga yang tentunya alami dan menyehatkan tubuh Oh kita. iya, satu lagi kalau ukurannya kecil ya dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang jinak, itu kita bisa lakukan, sekarang tuh ada yang namanya gamma knife. Oh, pakai gelombang. Pakai sinar seperti Iya. ya Sinar gamma. sinar gamma. gamma. Ya, jadi itu memang tidak dioperasi. Lebih canggih lagi. Jadi lebih Lebih canggih canggih lagi lagi. gitu, Iya. makanya nggak perlu nangis-nangis banget lah ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Evan, Dokter Pai atas penjelasan yang luar biasa. Dan pemirsa di rumah juga terima kasih banyak sudah menonton Halo Dokter. Yes. Tetap saksikan Halo Dokter, Senin sampai. Jumat. Dan bagi yang ketinggalan, boleh nonton di mana? Dok? Di YouTube kita di TVRI Nasional. Tinggal cari semua di situ ya. Jadi stay di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Bye. Dadah.